Shalom saudara yang kasih Tuhan, berjumpa kembali pada renungan firman Tuhan. Kali ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 15 dan ayat yang 19. Demikian firman Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat 19. "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Hizkia adalah seorang raja yang menunjukkan imannya di hadapan semua orang yang ada di sekelilingnya, termasuk di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dicatat dalam kitab Raja-Raja, ia menjadi seorang raja yang berbeda dari raja-raja sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Tidak ada yang sama lagi seperti dia, karena imannya ditunjukkan sungguh-sungguh nyata kepada Tuhan. Dan Hizkia juga orang yang tidak melupakan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan senang ia duduk dalam tahta kerajaan, ia tetap ingat Tuhan. Sekalipun ia dalam kesulitan, ia pun tetap ingat Tuhan. Ia selalu mengingat Tuhan, bahkan memimpin seluruh umatnya termasuk hidupnya untuk mengarahkan ke hati dan hidupnya kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan saja dan tidak kepada yang lain. Dan Raja Hizkia menjadi orang yang terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan selama dia menjalani hidupnya. Tapi walaupun demikian, Raja Hizkia pun menghadapi persoalan yang besar. Ia harus menghadapi sebuah kerajaan Asyur yang sangat besar dan punya pengaruh politik yang besar pada saat itu di bumi. Dan tentu saja Raja Hizkia tidak berdaya dan pasti kalah ketika melawannya. Tetapi melalui surat ayat yang kita baca, ia berdoa kepada Tuhan. Hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan hendak menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah melihat kesalahan umatnya di masa lalu. Ketika umatnya mau berbalik dan datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan hadir menolong, Tuhan hadir menjadi pelindung. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti tidak pernah luput mengalami hidup krisis. Kita pasti mengalami hidup krisis. Pernah situasi genting, apakah itu juga keadaan yang suram, baik itu tentang ekonomi, suram tentang keluarga, suram tentang masa depan. Kita juga pernah mengalami situasi krisis yang berbahaya, di mana kita harus menentukan keputusan di dalam situasi yang berbahaya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan situasi itu terjadi kepada kehidupan orang-orang percaya. Dan jangan salah bahwa ternyata ketika kita tidak melihat situasi krisis itu, kita tidak berdaya. Dan ternyata tidak ada orang yang bisa menolong kita. Dan ternyata berkat yang Tuhan beri pun tidak bisa mengatasi persoalan krisis yang kita hadapi. Memang Tuhan izinkan itu. Nah, dalam situasi ini, apa respon kita? Apakah kita meninggalkan Tuhan? Jika demikian berarti kita sedang dalam kekecewaan. Tapi kalau kita dalam situasi krisis ini, kita datang kepada Tuhan, itu berarti kita menunjukkan ketetapan hati untuk mau datang kepada Tuhan. Maka dalam situasi krisis ini yang kita lakukan adalah tetap percaya dan mengandalkannya. Nah, kita belajar dari Raja Hizkia. Bagaimana ia mengandalkan Tuhan? Ada dua hal yang bisa saya lihat. Yang pertama, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka biarlah hidup kita tunjukkan bahwa kita memiliki ketetapan hati percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan tahu itu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, kita perlu fokus untuk hidup menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biar Tuhan tahu bahwa aku memiliki ketetapan hati percaya kepada Tuhan. Situasi krisis ini tidak menghalangi aku memuliakan Tuhan, tidak menghalangi aku menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam situasi krisis ini juga aku tidak perlu menjadi orang yang menyombongkan diri,
bagaimana aku harus kuat, menjadi orang kuat, menyombongkan diri dengan segala sesuatu yang kumiliki hanya untuk menutupi kelemahanku. Tidak. Tunjukkanlah ketetapan hati kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya dengan menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengandalkan Tuhan? Hiduplah dalam doa dengan semangat roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita dipengaruhi, digerakkan oleh rohnya Tuhan. Artinya kita berani menanggalkan pengharapan kita yang perfeksionis. Ekspektasi kita bagaimana ketika kita berdoa, pasti kita punya bayangan Tuhan harus begini, nolong saya, Tuhan harus begini. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus hidup dalam kuasa doa yang dipenuhi oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus. Biarkanlah Tuhan yang bekerja, karena kita tidak berdaya, kita punya keterbatasan. Dan karena itu, Bapak kasih Tuhan, biarkanlah Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan lebih tahu bagaimana caranya merawat kehidupan kita yang sedang dalam keadaan krisis. Nah, itulah cara kita mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, maka sama seperti Tuhan telah menebus hidup kita dari ikatan dosa, perbuatan dosa, maka demikian juga Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan menjadi pelindung kita. Ia menjadi gembala dalam hidup kita, menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa telah nyata Tuhan menolong hidupku, bahwa telah nyata Tuhan telah menuntun hidupku. Kalau Tuhan bisa menebus hidup kita dari perbuatan dosa dan melepaskan kita dari hukuman kekal, yaitu maut, menyediakan kita kesempatan menerima kepastian keselamatan, menerima hidup yang baru, menerima kerajaan surga, maka di bumi ini pun Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepadanya, belajarlah hidup mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong hidup kita saat ini. Amin.